PT Biotani Alam Lestari sukses melaksanakan panen raya padi hasil Demplot Biotani dengan para petani di Dusun Malangsari, Desa Pasirawi, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang pada Selasa tanggal 1 Oktober tahun 2024 dengan luas sekitar 11 hektar. Yang memang kita harus tonjolkan adalah kenaikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hari ini kita semua diberikan keberkahan yang hadir. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada para undangan. Ada Pak Ajen Eko, kemudian ada perwakilan dari MUI, ada Pak Dewan DPRD di Karawang, kemudian ada dari Blue Station, dari Peta Agri, selamat datang juga. Dari Surya Pangan, selamat datang. Bapak-bapak sekalian, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk menghadiri undangan kami. Hari ini merupakan satu event yang rasanya sangat menggembirakan bagi kita semua, di mana event ini sebenarnya dimulai dari niat instan, niat dadakan untuk membantu petani. Di mana saya sendiri sebenarnya bukan petani, nggak punya background pertanian, hanya punya rasa keprihatinan terhadap nasib petani. Di sisi yang lain saya punya kawan namanya Pak Priyono, ini kawan saya sejak SMA. Waktu kami ngobrol, beliau punya temuan yang bisa meningkatkan produksi pertanian. Jadi saya bilang ke Pak Priyono, Mas, saya mau pakai produknya. Butuh berapa? Waktu saya cerita awalnya hanya 1-2 hektar. Begitu jalan, kebetulan partner petani saya, alhamdulillah nanti Kang Didik bisa kasih testimoni juga. Kang Didik welcome banget dengan produk itu. Jadi kita nggak pakai niat macam-macam, pokoknya mulai aja gitu. Kalau saya ditanya sama Pak Tri, Mas ini hitungan base-nya gimana? Nggak pakai hitungan base, Mas. Yang penting mulai aja. Nanti ke depannya kita akan eksplor lah apa yang kita harus lakukan. Dan alhamdulillah setelah kita mulai, hari ini kita panen, hasilnya sekalian saya laporkan kepada Bapak Ibu sekalian. Hari Jumat minggu lalu sudah berhasil dilakukan ubinan atau sampling ukurannya, dan diperoleh hasil dari ubinan itu kesimpulan dari 2 tipologi. Yang pertama hasilnya 11,2, yang kedua hasilnya 12,5. Jadi alhamdulillah dibanding dengan apa yang dilakukan selama ini oleh petani yang rata-rata hanya 5-6 ton per hektar, ini jadi double. Semuanya puji syukur aja kita kepada Allah yang sudah memberikan kita kesempatan untuk mengalami hal ini. Nah, di sisi yang lain, saya ekspor kepada petani. Ini karena kondisinya bagus, saya beberapa kali meeting sama kelompok tani untuk mengajak para petani ikut dengan program yang kita sudah jalankan. Alhamdulillah dari beberapa petani yang kelompoknya kita kumpulkan kemarin, kita plot di awal tuh ada sekitar 150 hektar yang mungkin jadi target kita di musim tanam berikutnya. Di situ mungkin di minggu kedua atau minggu pertama, akhir minggu pertama bulan Oktober. Jadi mudah-mudahan di periode berikutnya kita bisa meningkat dari yang sekarang ini sekitar 11 hektar menjadi di atas 100 hektar, insya Allah. Tapi di sisi yang lain, sebenarnya ada juga hambatan yang kami temukan di lapangan, di mana proses tanam padi dan seterusnya sampai panen ini yang jadi salah satu adalah masalah pendanaan. Jadi kemarin karena itu niat instan, jadi pendanaannya seadanya. Tapi sekarang saya mulai ajak teman-teman lah. Sementara baru teman-teman yang saya ajak untuk ikut membantu meningkatkan kesejahteraan petani. Alhamdulillah dari beberapa orang ada yang ikut 10 hektar, 5 hektar, dan seterusnya. Mudah-mudahan ini juga memberikan manfaat lebih di mana hamparan yang kita tanam di musim berikutnya akan jauh lebih besar. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang memiliki barangkali investment fund dan segala macam ingin menitipkan kepada kami welcome. Insya Allah apa yang kami lakukan ini bisa dinikmati bersama investor yang memiliki dana, kemudian petani, dan kami sebagai pengelola. Artinya apa? Dari kenaikan produksi ini yang jadi prioritas kami adalah ini harus bisa dinikmati oleh petani. Jangan sampai kenaikan produksi itu dinikmati sama perusahaan, kira-kira begitu. Jadi konsep ini kami sudah sebarluaskan ke teman-teman petani juga. Untuk kedepannya, yuk kita sama-sama
ikut di dalam program ini, sehingga mudah-mudahan ke depan bukan hanya produksinya yang naik, tapi petaninya sejahtera dan kami ikut sumbangsih membentuk masyarakat petani yang ATA. Saya bilang ATA aja. ATA itu adaptif, tangguh, tanggung jawab dan amanah. Itu yang jadi harapan kami di Biotani ini bisa ikut membangun masyarakat petani terutama di Kerawang. Nah, kedepannya barangkali ini bisa di copy paste template ke daerah-daerah yang lain, insya Allah akan kami terus lakukan, terutama mungkin dekat dengan Jakarta dan gampang dipenetrasi ya. Bisa dari Kerawang kemudian ke Indramayu atau ke Subang, itu insya Allah akan kami lakukan nanti apa istilahnya gentong tular ya, antar petani. Saya akan minta referensi di Indramayu siapa yang bisa ditemuin, di Subang siapa yang bisa ditemuin, insya Allah kita akan mulai memperluas jaringan. Dan alhamdulillah Pak Najeneko juga hadir. Inilah konsep yang coba kami tawarkan di Biotani, peningkatan produksi, meningkatkan kesejahteraan petani, ujung-ujungnya juga membentuk masyarakat petani yang tangguh, amanah, adaptif juga, karena adaptif perlu, karena setiap kali ada perubahan teknologi dan segala macam harus dengan terbuka mau mempertimbangkan, kira-kira begitu. Dan saya pikir itu underlying dari apa yang kami lakukan. Alhamdulillah hasilnya bagus. Ke depan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin share terhadap investasi atau membantu nasib petani di periode tanam yang akan datang, dengan senang hati kami akan tampung untuk kemudian akan kami kelola di dalam musim tanam berikutnya. Saya pikir itu saja dari saya. Terima kasih kembali lagi kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kami di Biotani ini mendapat berkah dan bisa terwujud. Dan mohon juga dukungan dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kami di Biotani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Azhar atas sambutannya. Untuk selanjutnya acara yaitu testimoni dari kelompok tani Sri Mukti Jaya, yaitu kepada Kang Dedek ya, dipersilakan. Di sini langsung aja ya, saya akan sampaikan proses dari perjalanan menggunakan teknologi biotani. Teknologi biotani itu diawali dengan perendaman benih, Pak. Kebiasaan saya kalau merendam benih itu 2 hari 2 malam. Setelah menggunakan teknologi ini, saya merendam itu hanya semalam 24 jam. Kebiasaan petani itu merendam 48 jam. Itu direndam. Setelah direndam diperam, disikap lah bahasa itu. Disikap sama juga 2 hari 2 malam. Setelah menggunakan teknologi ini, kita memeramnya itu hanya sekitar 24 jam, sama sehari semalam juga. Saya kaget juga tuh pas mau tebar, ini belum menumbuh akarnya itu belum mentik, jangan mentik aja Pak, gitu. Ini jadi atau enggak? Kata Kaprit, support saya udah tebar aja kan. Akhirnya saya memberanikan diri untuk menebar juga gitu. Alhamdulillah perjalanannya luar biasa ya, dari hari ke hari kita amati dari mulai keluar daun itu di hari kedua. Mulai saya melihat daun keluar gitu, tumbuhnya udah luar biasa. Kalau kebiasaan kita nanti nandur tuh umur 20 hari sampai 25 hari. Ini kemungkinan untuk ke depan umur 17 hari pun udah siap dipindah tanam gitu. Artinya kita kalau menggunakan teknologi ini harus benar-benar siap, lahan itu disiapkan dari awal. Kebiasaan kita kan bikin persemaian dulu, baru lahan yang luas kita siapkan. Nah ini tuh harus sekaligus kalau bisa mempersiapkan lahan. Pengolahan pertama itu harus dos dulu, dibajak dulu, baru kita tanam gitu. Nah untuk selanjutnya perawatan di umur 14 hari itu untuk biostim, perawatan ini penyemprotan melalui daun 14, 35, 49 sama 56 itu usianya, tergantung kondisi tanaman juga. 14 ya 35, terus 49 sama 56 atau 65 gitu, lupa saya.
di sini ada dua sama kebiasaan petani jajar 15 lah. Tadi apa jeung ayuman berhubung ayuman kan tadi ayuman jadi geus 15 diantep gitu. Ubinan petakan ini yang sebelah ini depan kita itu 13,8 ubinan. Petakan sebelah sana 11,08. Terus yang di per hektar gitu 11 ton per hektar, yang ini 13 ton per hektar ubinan. Yang di Legowo 2, harapan saya Legowo 2 itu lebih banyak, ternyata lebih sedikit gitu hasilnya. Legowo 2 plot rata-rata itu 11 ton per hektar begitu. Jadi kita rata-ratakan ini di angka 12 ton per hektar hasil ubinan dari 4 plot. Ya kita tunggu sampai sore, nanti realnya saya akan share ke bapak-bapak gitu. Ya. Terutama kepada Bapak Mayor Jenderal yang telah memberikan gambaran-gambaran tentang arti penting sebuah pertanian di Kabupaten Karawang. Dan tak saya lupakan terutama kepada para kelompok tani dan kami tidak lupakan terutama kepada Bapak UPTD Kecamatan Rawamerta yang hadir bersama para anggotanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, memang kita Karawang merupakan daerah yang sangat subur, dan Karawang dibagi 2 zona, 1 zona industri, 2 zona pertanian. Terutama di Kecamatan Rawamerta adalah merupakan zona pertanian. Ya, mungkin sambutan yang terakhir ya Pak dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang yang akan diwakili oleh Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Rawamerta. Kepada Bapak Aan dipersilakan. Betul Pak. Saya menambahkan bahwa memang Kabupaten Karawang salah satunya permasalahan itu tadi sampaikan oleh Pak Haji Karsim, hama sundep ya. Kita juga waktu itu ada kunjungan dari pemerintah Jepang ya Pak Haji ya, waktu kita di Blok Lapang itu kita sampaikan apa yang tepat untuk melakukan tindakan tersebut, terutama adalah pestisidanya barang Pak Dokter itu ya. Sudah disampaikan oleh Pak Haji Karsim dan kami juga. Yang kedua barangkali betul tikus itu gimana kita kompakannya nanti barangkali kalau Gumarang ketika setelah panen ADD ini perlu kita ada kekompakan dengan POPT juga PPL di Kecamatan Rawamerta ini harus kita gerakan yang berbarengan dan gotong royong. Nah di sana kita terlihat guyupnya. Bisa naik, bisa. Bapak mau di depan Pak? Turun aja Pak. Gak apa-apa, diinjak gak apa-apa. Diinjak aja. Ini cara panen raya Karawang lagi itu. Udah mulai. Ini lagi panen raya di Karawang.